Oke. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari portfolio risk and return assignment. Jadi yang akan dibahas di presentasi kali ini bagaimana latar belakangnya, keunggulannya, perkembangan 5 tahun terakhir, dan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Dan di sini kelompok kami memilih 3 saham, yaitu SMGR, JSMR, dan SMM. Latar belakang Semen Indonesia Group. PT Semen Indonesia sebelumnya bernama PT Semen Gresik diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. PT ini merupakan perusahaan semen milik negara yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak kemerdekaan hingga saat ini. PT Semen Indonesia merupakan salah satu perusahaan milik negara pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991 dengan kode SMGR. Pada saat ini, porsi saham PT Semen Indonesia yang dimiliki oleh negara adalah sebanyak 51% dan sisanya dimiliki oleh publik. Jasa Marga. Pada tanggal 1 Maret 1978, pemerintah mendirikan PT Jasa Marga. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasionalkan, dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. Pada 2007, Jasa Marga menjadi perusahaan publik melalui penawaran umum perdana saham, Initial Public Offering IPO, dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode JSMR. Sinarmas Multiarta. PT Sinarmas Multiarta didirikan pada tanggal 21 Oktober 1982. Pada awal berdirinya perusahaan bergerak di bidang pembiayaan, pada 5 Juli 1995, PT Sinarmas Multiarta ini melakukan IPO dengan kode SMMA. 1 tahun kemudian, perusahaan memutuskan untuk mengubah bidang usahanya menjadi perdagangan, industri transportasi, real estate, dan jasa yang dilakukan oleh anak perusahaan. PT Sinarmas Multiarta menyediakan produk dan layanan terintegrasi kepada pelanggan individu atau koperasi. Segmen pelanggan individu memungkinkan perseroan untuk mendukung individu memenuhi kebutuhan dan mendukung usaha kecil dan menengah. Sedangkan segmen koperasi menyediakan layanan keuangan, solusi keuangan, dan menawarkan akses peluang investasi domestik dan global. Masih di mute. Jadi keunggulan, sorry guys. Jadi keunggulan dari 3 saham yang kita pilih, yang pertama ialah SMGR merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. JSMR merupakan perusahaan yang memiliki peran yang besar dalam mengelola jalan tol di Indonesia, dan SMMA merupakan perusahaan yang mengelola keuangan dari Sinarmas Group dan salah satu penyedia jasa keuangan terkemuka di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkembangan dalam 5 tahun terakhir. Jadi yang pertama ada SMGR. Dari statistik pada gambar yang terlampir di sebelah terlihat bahwa saham SMGR memiliki kondisi yang tidak terlalu stabil dan mengalami penurunan pada 5 tahun terakhir. Dan yang selanjutnya ada JSMR. Pada data di samping menunjukkan bahwa JSMR mengalami sedikit penurunan dari 5 tahun terakhir dan memiliki kondisi yang tidak stabil. Dan juga JSMR mengalami penurunan yang signifikan pada Maret 2020 yang dikarenakan karena adanya wabah corona yang memasuki Indonesia. Dan yang terakhir ada SMMA. Pada grafik yang tersedia kita mengetahui bahwa saham dari SMMA mengalami kondisi yang stabil dan adanya peningkatan dari 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir dari yang sudah kita analisis, sudah ditemukan bahwa kita menganalisis 3 saham ini, yang dimana semakin tinggi nilai beta perusahaan,
apabila di atas 1 sampai 2 maka fluktuatif harga saham juga semakin tinggi, sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat lebih besar, tetapi risiko yang ditawarkan juga lebih besar. Maka dari itu investor yang bisa berani mengambil risiko lebih tinggi, maka bisa berinvestasi di saham SMR dengan betanya sebesar 0,5. Namun untuk investor yang memiliki risiko kecil, yang berani mengambil risiko kecil dapat berinvestasi di saham SMMA. Dan apabila yang tidak mau mengambil risiko yang terlalu besar juga dapat mengambil investasi di saham SMBR. Dan bisa dilihat dari sini juga grafik arithmetic man sama geometric man-nya pada PT SMMA menunjukkan perhitungan rata-rata return yang positif, yaitu aritmetiknya sebesar 1% dan geometric man-nya sebesar 1%, sehingga bersifat menguntungkan. Dan juga untuk JSMR-nya menunjukkan perhitungan return yang positif pada arithmetic man sebesar 0,56% dan geometriknya sebesar 0%, sehingga bersifat menguntungkan juga. Sedangkan untuk yang SMGR-nya, untuk arithmetic man dan geometric man-nya, rata-rata return-nya itu dia minus, sehingga tidak begitu menguntungkan. Sebab itu, dari hasil kesimpulan ini, semuanya analisis portfolio risk and return-nya bisa disimpulkan bahwa SMMA merupakan perusahaan yang direkomendasikan untuk berinvestasi karena efisiensi dari perusahaan tersebut dalam melakukan penanganan keuangan. Selain itu, alasan lain untuk berinvestasi ini, investasi SMMA bisa dibilang aman dan memiliki resiko yang rendah dikarenakan dari segi analisa penelitian SMMA memiliki beta yang sangat rendah, yaitu 0,3. Lalu standar deviasinya juga termasuk cukup kecil, sebanyak 13%. Dan dari segi geometrik arithmetic man dan geometrik man-nya pada angka yang positif, yaitu 0,1 dan 1%, sehingga sifatnya sangat menguntungkan. Nah, sebab itu dari ketiga saham ini yang lebih baik untuk diinvestasikan di saham SMMA saja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.